Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 611. Pada hari berikutnya, di Silva Manor, sebuah peti mati dikirim ke pintu depan, dan karangan bunga dihias di sekitarnya. Area di sekitar Silva Manor adalah milik keluarga Silva, itu sebabnya tidak ada orang lain yang khawatir. Tapi keluarga Silva segera tahu. Keluarga Silva adalah keluarga tradisional dan kuno, hal-hal seperti ini tabu bagi keluarga. Segera setelah informasi itu diturunkan, Leon Silva yang sedang melakukan latihan paginya mendapat kabar. Dia mandi dengan santai, lalu mengenakan jas dan datang ke pintu depan. Kerumunan orang berkerumun di pintu masuk depan Silva Manor pada saat itu, semua orang di keluarga itu menunjukkan wajah segelap malam, terutama para tetua. Mereka hampir pingsan karena marah. Tapi apa yang ada di dalamnya? Siapa yang tahu tentang ini? Siapa yang mengirim ini? Apakah ada yang tahu? Leon sedikit mengernyit. Dia tidak takut dengan hal-hal seperti ini, tetapi dia masih merasa bahwa itu tidak menyenangkan. Bagian terpenting adalah bahwa sudah bertahun-tahun, bahkan York tidak memprovokasi Silva seperti ini sebelumnya. Dari mana orang ini berasal? Apa yang dia rencanakan? Apakah dia mencari kematian? Prince, kamera keamanan di sekitar kita semua hancur. Kami tidak yakin siapa yang mengirimnya. Tapi saya curiga agen orang itu yang mengirimnya, yang lain tidak tega seperti dia untuk melakukan hal seperti itu. Kata Brand Silva sambil membungkuk. Leon mengerutkan kening dan berkata, "Buka peti mati dan lihat apa yang ada di dalamnya." Namun semua orang di keluarga saling memandang, tidak ada yang berani melangkah maju. Peti mati itu terlalu menakutkan. Apa yang ada di peti mati itu? Bagaimana jika itu bom? Bukankah mereka akan mati tanpa pernah tahu mengapa? Brand ingin pergi, tetapi dia juga takut. Dia menunjukkan keraguan di wajahnya. Sekelompok kotoran. Leon mendengus dingin, lalu berjalan sendiri dan menendang peti mati itu hingga terbuka lebar. Terkesiap. Ketika orang-orang melihat ada mayat di dalam peti mati, mereka bahkan tidak bisa menahan napas. Siapa orang ini? Kenapa dia terlihat familiar? Kata Leon sambil mengerutkan kening setelah melihat mayat di peti mati. Brand dengan hati-hati berjalan dan melihat tubuh itu, lalu ekspresinya berubah, dan berkata, "Prince, ini Tommy Ray. Dia ada di pihak kita ketika kita memaksa William Bell untuk bunuh diri saat itu." Apa? Ekspresi orang lain dalam keluarga sedikit berubah. Insiden itu tidak memiliki petunjuk bahkan saat itu. Bahkan tidak ada yang tahu tentang ini, tetapi seseorang membawa pulang mayat kaki tangan dari sebuah insiden di masa lalu. Apa yang sedang terjadi? Saat itu, William adalah tangan kanan orang itu. Ini berfungsi sebagai lebih banyak bukti bahwa agennya adalah orang yang melakukan ini. Sepertinya seseorang telah mengkhianati kita. Suruh Margi Cloud memberitahu kita apa yang terjadi. Leon tenang saat dia dengan cepat memberi perintah. Tidak lama kemudian, Margi dan yang lainnya yang masih ketakutan sampai di Silva Manor. Mereka semua gemetar terus-menerus saat mereka berdiri di depan Leon Silva. Mereka bahkan tidak berani menatap wajahnya. Katakan, apa yang terjadi? Leon mengisyaratkan kepada mereka untuk melihat mayat di dalam peti mati di aula. Margi bahkan tidak berani melihat. Dia dengan cepat menceritakan kejadian yang terjadi sehari sebelumnya. Prince Silva, Harvey York benar-benar menakutkan. Dia bahkan memiliki gangster di bawah komandonya. Kami sudah menyewa pembunuh dari geng untuk menghadapinya, tapi itu tidak ada gunanya. Dia ingin kita bertobat di depan makam William. Jika tidak demikian, kita bertiga pasti sudah mati sekarang. Margi berkata sambil gemetar, sulit untuk mengatakan apakah dia bersuka cita atau dia merasa sedih. Dia adalah wanita yang kejam namun dia masih takut. Itu karena dia hanya paling licik, tetapi Harvey akan berani membunuh. Kalian semua beruntung, dia kemungkinan besar adalah agen untuk pria itu.
Statusnya setara dengan William saat itu. Kata Leon dengan tenang. Apa? Margie dan yang lainnya gemetar lebih keras. Bab 612. Sepertinya pria itu kembali untuk membalas dendam atas insiden masa lalu. Kata Leon Silva dengan tenang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Prince, jika pria itu yang menarik talinya, bisakah kita menghentikannya? Margie Cloud gemetar tanpa henti. Meskipun dia tidak menyaksikan skema pria itu saat itu, hanya memikirkan dia membawa banyak tekanan padanya. Jika bukan karena 3 tahun yang lalu, semua orang menyebarkan desas-desus tentang pria yang menyebabkan perselisihan internal dan bahwa dia diurus oleh keluarga York. Bahkan jika dia entah bagaimana mengumpulkan tekad, dia bahkan tidak akan pernah berpikir untuk mengkhianati William Bell. Bagaimanapun juga, William adalah agen untuk pria itu. Kotoran. Bagaimana mungkin kotoran ini menjadi dasar keluarga? Kehormatan keluarga hilang. Brent Silva memandang Margie dengan penuh penghinaan. Dia kemudian berjalan ke arah Leon sambil membungkuk dan berkata, Prince, jika saya tidak salah, Harvey York kemungkinan besar akan menggunakan pasukan Old Niner, tetapi kemampuan Old Niner di Bakwood akan sangat biasa-biasa saja. Akan sangat lucu jika dia berpikir dia bisa mengendalikan kita dengan ini. Masih ada Tyson Woods kan? Leon mengingatkannya. Bahkan jika ada, apa yang bisa dia lakukan? Prince, kami memiliki bos geng teratas di seluruh Bakwood. Leon kemudian berkata dengan tenang. Panggil 3 teratas di seluruh Bakwood di sini, biarkan mereka menyiapkan anak buahnya. Karena Harvey sudah memprovokasi kita, mungkin tidak akan lama sampai kita harus bertarung. Margie dan yang lainnya mendengar ini dan menyeringai lebar. Terutama, Margie membuat ekspresi genit dan berkata, Prince Silva, Anda satu-satunya yang pantas mendapatkan gelar Prince. Hanya Harvey, menantu yang menumpang, akan berani meminta kita untuk bertobat. Pergi ke neraka. Brent dengan santai berkata, Prince, saya cukup bersemangat. Saya ingin tahu kejutan seperti apa yang akan diberikan Harvey kepada kita. Di tengah pidatonya, seseorang berjalan ke aula dan berkata, Prince, seseorang mengirim paket bersama dengan surat. Hadirkan. Kata Leon dengan semangat. Sebuah telepon ada di dalam paket. Ketika dinyalakan, rekaman yang dilihat Margie dan yang lainnya sebelumnya mulai diputar bersama dengan gambar-gambar bukti terkait. Setelah membaca surat itu, Leon terkekeh. Harvey mengundang kita untuk bertemu di makam William dalam 3 hari. Dia bahkan mengatakan bahwa jika kita berlutut dan bertobat, dia akan membiarkan keluarga itu pergi. Semua keluarga Silva tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Brent juga tertawa terbahak-bahak. Prince, saya khawatir Harvey belum bangun. Dia berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan terhadap kita hanya dengan memiliki Tyson Woods dan Old Niner. Kita berharap dia juga muncul, hal-hal terjadi persis seperti yang kita inginkan. Prince, serahkan ini pada saya. 3 hari lebih dari cukup bagi saya untuk menanganinya. Saya berjanji akan menangani semuanya dengan lancar. Saya berjanji untuk mengajari menantu itu apa artinya ketika dia melebih-lebihkan kemampuannya. Brent penuh percaya diri, wajahnya yang bangga terlihat. Menantu yang menumpang ini sudah dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Itu berarti dia tidak memiliki cara untuk menggunakan sumber daya dari perusahaan Silver Nimbus. Dan mengandalkan pendatang baru di Bakwood, Tyson, dan Old Niner yang biasa-biasa saja berpikir bahwa dia bisa mengubah nasibnya. Lelucon yang luar biasa. Brent tahu dengan siapa dia berhadapan. Dia berpikir mungkin mereka akan langsung menyerah ketika melihat kekuatan luar biasa dari keluarga Silva. Jika itu benar, maka akan menyenangkan untuk melihat ekspresi Harvey setelahnya. Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu. Kata Leon dengan tenang. Agen seperti dia tidak pantas mengotori tanganku sendiri. Yakinlah, Prince. Brent percaya diri. Nikmati saja pertunjukannya ketika saatnya tiba. Saya akan menangani sisanya. Bab 613. Harvey York ada di rumah ketika dia menelepon Yvonne Xavier.
Beberapa saat setelah dia menutup telepon, Mandy Zimmer menelepon dan memintanya untuk menjemputnya ke lokasi konstruksi sesegera mungkin. Ketika Harvey tiba, dia terkejut mengetahui bahwa hanya anak buah Old Niner yang bekerja. Staf dan pekerja konstruksi yang berada di bawah perusahaan Silver Nimbus semuanya pergi. Harvey berjalan ke arah Mandy dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Mandy bingung dengan situasi yang mereka alami. Sky Corporation menelepon kami pagi ini. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya mengenaliku sebagai CEO perusahaan. Aku mendengar bahwa kakek dan yang lainnya menjadi sangat marah setelah menerima telepon. Dia memanggil staf dan pekerja konstruksi sesegera mungkin. Tapi kamu adalah CEO, bukankah mereka seharusnya mendengarkanmu? Kata Harvey dengan cemberut. Bukan itu, staf dan pekerja konstruksi adalah orang-orang pintar. Perusahaan sangat kacau akhir-akhir ini, mereka tidak akan kembali bekerja sampai insiden itu diselesaikan. Jadi, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Harvey memikirkannya, dia mengerti apa yang dialami para pekerja dengan menempatkan dirinya pada posisi mereka. Perjuangan buruh untuk mendapatkan otoritas di perusahaan akan selalu berakhir dengan membunuh orang tanpa menumpahkan darah. Ketika seluruh keluarga mendukung Mandy sebelumnya, mereka secara alami akan mendengarkan CEO. Tapi sekarang Mandy telah dikeluarkan dari keluarga, namun Sky Corporation bersikeras padanya untuk terus menjadi CEO Silver Nimbus Enterprise. Itulah sebabnya terjadi konflik antara kedua belah pihak. Terlebih lagi, berita tentang insiden Harvey tentang dia yang menyinggung keluarga Silva telah menyebar kemana-mana. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin para pekerja biasa itu tidak takut? Kecuali mereka benar-benar bisa menyelesaikan insiden tentang Silva. Jika tidak, akan sulit untuk mempekerjakan lebih banyak orang bahkan jika Mandy adalah CEO dari Silver Nimbus Enterprise. Harvey memikirkannya, dia tidak begitu khawatir dengan situasinya. Ketika dia akan mengurus Silva setelah 2 hari, para pekerja secara alami akan kembali. Lagi pula itu tidak akan mempengaruhi apapun bahkan jika operasi di lokasi konstruksi akan berhenti selama 1 atau 2 hari. Ketika Mandy melihat Harvey tidak mengucapkan sepatah kata pun dan bertingkah begitu santai, dia sedikit marah. Harvey, apakah kamu menyadari bahwa kamu telah mempengaruhiku karena kecerobohanmu? Kenapa kamu tidak bisa membiarkanku bebas dari kekhawatiranku? Ikuti pria yang kamu nikahi, baik itu ayam jantan atau anjing, tetapi aku berharap untuk menjalani kehidupan yang lebih baik juga. Meskipun Mandy menyalahkan Harvey, dia tidak bermaksud meninggalkannya. Harvey tersenyum padanya, setelah Mandy selesai mengajukan rentetan pertanyaan, dia kemudian terkekeh dan berkata, "Yakinlah, aku akan menangani insiden tentang keluarga Silva. Ketika aku selesai, para pekerja akan kembali dalam waktu singkat. Bukankah Sky Corporation masih menunjukmu sebagai CEO?" Dengan dukungan mereka, para Zimmer di Silver Nimbus Enterprise tidak banyak bicara dalam masalah ini. Setelah kamu menyelesaikan proyek Silver Nimbus Mountain Resort, kamu bisa membuktikan kepada mereka bahwa kamu mampu. Bahkan jika nanti kamu melepaskan diri dari Sky Corporation dan Zimmers dan membangun kembali sebuah perusahaan, kita masih memiliki uang untuk itu juga bukan? Dengan kemampuan istriku, akan sedikit sulit untuk membangun perusahaan multinasional dalam waktu 3 tahun. Namun, membuka perusahaan yang terdaftar seharusnya mudah bagimu bukan? Mandy terkejut dengan apa yang dikatakan Harvey. Secara alami, dia tidak berpikir bahwa Harvey akan tetap percaya diri ini bahkan pada saat ini. Dia menghela nafas dan dengan tenang bertanya, "Harvey, apa yang masih kamu sembunyikan dariku?" Harvey memikirkannya dan kemudian terkekeh. "Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku Prince York dan aku bisa dengan santai berurusan dengan beberapa keluarga Silva setelah 2 hari." "Ya, kamu Prince York. Tapi Prince Yorkku, kita bahkan mungkin kehilangan nyawa setelah 2 hari. Kita akan berada dalam api bersama pada saat itu." Mandy tidak percaya apapun yang baru saja dikatakan Harvey. Dia masih menganggapnya sebagai semacam lelucon.
Harvey menghela nafas. Aku tahu tidak ada yang akan mempercayaiku bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya. Dia berpikir dan berkata, sebenarnya, aku mendengar bahwa Prince York akan berurusan dengan Silva setelah 2 hari. Jadi, kita mungkin beruntung kali ini. Setelah Silva selesai, kita akan baik-baik saja. Setelah mendengar ini, kegembiraan terlihat di seluruh wajah cantik Mandy. Betulkah? Ya, tunggu saja kabar baikku. Harvey tidak berdaya, bahkan tidak ada yang akan percaya kepadanya pada saat seperti ini, bahkan istrinya pun tidak. Bab 614. Keesokan harinya, di malam hari. Besok adalah hari untuk melihat hasil dari situasi tersebut. Harvey York telah memesan meja penuh makanan lezat malam itu, bersama dengan sebotol Riesling. Harvey meneguk secangkir anggur, lalu dengan lembut berkata, Mandy, katakan padaku, apakah kita akan memberi Zimmer kesempatan? Hah? Mandy Zimmer membeku, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti itu. Keluarga Silva akan ditangani besok, dan perusahaan akan jatuh ke tanganmu. Kamu akan menjadi CEO wanita termuda di seluruh Bakwood. Aku mungkin tidak nyaman berada bersama Zimmer, tapi orang-orang itu tetap keluargamu. Aku berpikir bahwa kita harus memberi mereka kesempatan. Jika mereka akan berdiri bersama kita melawan keluarga Silva, maka membiarkan mereka mempertahankan 49% saham perusahaan mereka dan menjadi kaya bersama bukanlah hal yang mustahil. Mandy tidak senang setelah mendengar Harvey mengudara seperti itu. Dia tidak berpikir bahwa dia masih akan tenggelam dalam dunianya pada saat ini. Sayang sekali semua ini tidak akan pernah terjadi. Pertama, konflik antara Prince York dan keluarga Silva hanyalah omong kosong Harvey. Siapa yang tahu jika itu benar? Kedua, Zimmer bukan idiot. Mengapa mereka menentang Silva untuk kita? Zimmer hanya ada di Bakwood karena bantuan Silva sejak awal. Namun, setelah melihat Harvey segembira ini, Mandy tidak tega untuk menghancurkannya. Aku hanya membiarkannya. Jika Prince York tidak menangani Silva pada akhir besok, keduanya mungkin akan mati di selokan di suatu tempat. Jika demikian, akan lebih baik untuk bahagia di hari sebelum kematian mereka. Benar, kalau begitu kamu harus memberi Zimmer kesempatan. Mandy tersenyum. Harvey menelepon kakek Zimmer. Harvey, menurutmu apa yang sedang kau lakukan? Zimmer sama sekali tidak berhubungan denganmu sekarang. Nada dingin kakek Zimmer bergema di sisi lain telepon. Harvey terkekeh dan berkata, untuk menghormati Mandy, aku akan memanggilmu kakekku lagi. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Besok, para Silva akan dihancurkan. Jika kamu membiarkan Mandy kembali ke Zimmer dan berdiri di samping kami, aku berjanji bahwa Zimmer dapat menggantikan posisi Silva sekarang. Apa kau marah? Apakah kau memiliki benjolan di kepalamu? Kakek Zimmer memarahinya dari sisi lain telepon. Bagaimana kami bisa menemukan menantu yang menum sepertimu sebelumnya? Dasar. Tak lama kemudian, dia menutup telepon. Harvey menelepon Simon Zimmer beberapa saat kemudian. Harvey, bagaimana kau masih punya nyali untuk memanggilku? Aku bilang, aku akan membawa Mandy pergi besok. Itu putriku, aku bertanggung jawab. Dan kau bisa pergi ke neraka. Aku dengar kau bahkan mengirim peti mati untuk memprovokasi para Silva. Kau benar-benar. Simon gemetar karena marah di sisi lain telepon, dia tidak berpikir bahwa Harvey akan menjadi tidak tahu malu ini. Dia berani melakukan sesuatu yang kurang ajar, bahkan menyeret Mandy ke dalam air bersamanya. Harvey telah tenang setelah Simon menutup telepon. Zimmer telah melewatkan kesempatan mereka. Waktunya mungkin tidak akan pernah datang lagi untuk kesempatan seperti ini. Mandy terkekeh sambil merasa frustrasi dan tak berdaya. Tentu saja, itu akan berakhir seperti ini. Bagaimana Harvey bisa dipercaya? Hal-hal yang dia lakukan dan hal-hal yang dia katakan. Harvey bahkan mungkin ditakuti oleh keluarga Silva sampai-sampai dia akan histeris. Mandy menghela nafas dan berkata, benar, penyesalan terbesar mereka adalah menolak tawaranmu. Mereka tidak mengambil kesempatan yang kita berikan kepada mereka.
Benar. Mereka lakukan. Bab 615. Malam hari. Tyson Woods menelepon Harvey York. CEO, saya sudah menghubungi orang-orang yang Anda minta. Mereka telah mengumpulkan orang-orang mereka sesegera mungkin setelah mendengar bahwa perintah datang dari Anda. Juga, mereka memberi saya kendali penuh atas orang-orang mereka. Tidak buruk, tunggu saja panggilanku. Perintah Harvey. Pada hari berikutnya, Harvey datang bersama Mandy ke makam William Bell pagi-pagi sekali. Dia membawa anggur putih bersamanya dan menuangkannya di depan kuburan sebagai persembahan. Ini adalah William Bell, saudaraku selama kuliah. Harvey tampak sedikit murung. Mandy juga tampak cemberut. Apakah Harvey juga merasa bahwa dia akan dihabisi oleh keluarga Silva? Apakah itu sebabnya dia datang mengunjungi makam temannya? Mandy menghela nafas setelah berpikir. Jelas bahwa dia telah membuat keputusan. Karena dia mengatakan bahwa dia akan mengikuti pria yang dia nikahi sebelum dia pergi dengan Harvey pada awalnya. Mungkin satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mati bersama Harvey saat ini. Keluarga Silva seharusnya mengambil tindakan dan segera menjatuhkannya. Mungkin hari ini adalah harinya. Mandy tersenyum tipis tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, sebuah Volkswagen dengan sigap tiba di lokasi. Simon Zimmer dan Lillian Yates adalah orang-orang yang keluar dari mobil. Harvey sedikit terkejut, dia tidak yakin mengapa mereka datang, mungkin mereka telah memikirkannya dan ingin mendukungnya. Dia tidak menyangka bahwa Simon Zimmer dan istrinya bahkan tidak akan mengucapkan sepatah kata pun dan mereka hanya menarik Mandy dan mendorongnya ke dalam mobil. Mandy berseru. Ayah, Ibu, apa yang kalian berdua lakukan? Aku baru saja mendapat kabar. Kotoran ini menulis surat untuk memprovokasi Prince Silva mengatakan bahwa dia akan bertarung sampai mati bersamanya hari ini. Kotoran yang melebih-lebihkan kemampuannya dan mencari kematiannya bukan urusanmu. Kamu tidak bisa mati bersama dengannya. Kamu putri kami, kamu harus ikut dengan kami. Simon berbicara ke titik di mana dia praktis berteriak. Dia tidak melakukan apa-apa selama beberapa hari terakhir, dia setidaknya memperoleh beberapa informasi tentang pertarungan ini. Lillian memegang Mandy dengan kuat, tidak membiarkannya keluar dari mobil. Mandy akhirnya tahu apa yang dilakukan Harvey, dan menyadari mengapa orang tuanya muncul. Terhadap kecenderungan Harvey yang tidak stabil, tentu saja, orang tuanya akan bersikeras untuk membawanya pulang. Mandy meronta dan berkata, Ayah, Ibu, tinggalkan aku sendiri. Bahkan jika aku harus dihabisi oleh keluarga Silva, itu akan menjadi hidupku sendiri untuk diberikan. Harvey, tolong aku. Aku ingin tinggal bersamamu. Dia tidak akan berani. Jika dia berani menghentikanku, aku akan turun bersamanya. Simon berkata dengan marah, dia tidak akan berdaya melihat putrinya mati dengan sekantong sampah yang tidak berharga. Dia siap untuk putrinya yang cantik untuk menikah dengan orang lain, dan untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan yang sama. Harvey sedikit mengernyit sambil menatap Mandy dengan dingin, tidak mengambil tindakan apapun. Akhirnya, Mandy dibawa pergi setelah perjuangan yang sia-sia. Sambil melihat Harvey berdiri di depan kuburan sendirian melalui jendela mobil, air mata Mandy mengalir di wajahnya tak terkendali. Dalam pikirannya, mereka berdua mungkin akan dipisahkan selamanya oleh kematian. Putriku, mengapa kamu menangis? Kamu seharusnya bersuka cita. Dengan begitu, pria yang membawa nasib buruk akan binasa. Maka kamu akan bebas. Jika dia ingin memprovokasi para Silva, itu masalahnya karena melebih-lebihkan kemampuannya. Itu bukan urusan kita. Ayo pulang dan istirahat. Aku akan mengajakmu kencan buta besok, mereka semua adalah pria muda yang kaya dan tampan. Lillian dengan sabar membujuknya. Membawa Mandy pulang juga merupakan bagian dari rencana perhitungan kakek Zimmer. Kakek Zimmer telah membuat keputusan itu terutama ketika dia mengetahui bahwa Harvey berani memprovokasi para Silva. Dia tidak bisa membiarkan Mandy mati bersamanya, itu akan menyeret Zimmer ke dalam air juga. Sky Corporation hanya akan mengakui Mandy sebagai CEO,
itulah sebabnya Zimmers tidak mampu kehilangan Mandy pada tahap ini. Rencana terbaik adalah menunggu keluarga Silva menghabisi Harvey dan kemudian menambahkan penghinaan pada cederanya. Bab 616. Mandy Zimmer pergi sesudahnya. Tyson Woods melangkah maju dan menjauh dari Sean Bell dan istrinya, yang keduanya ditemani pengawal. Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan kami menyelamatkan istri Anda? Tyson bertanya, tidak bisa mengerti. Dia harus pergi, kata Harvey. Tidak baik baginya untuk mengetahui identitas asliku sebelum aku menghancurkan York sepenuhnya. Baik. Dan juga, orang-orang yang Anda minta saya temukan ada di sini juga. Mereka sedang menunggu perintah Anda dari jarak yang agak jauh. Saat ini, saya memiliki kendali atas mereka semua. Apa yang Anda pikirkan? Harvey hanya menjawab. Aku akan menyerahkan masalah kecil ini padamu. Tunggu saja perintahku. Tyson dalam hati gembira atas kepercayaan penuh tuannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengangguk sebelum melangkah pergi dengan patuh, lengannya diletakkan di sisi tubuhnya. Sekitar 10 menit kemudian, Old Niner berlari mendekat dan berbicara dengan hormat. Tuan York, saya baru saja mendapat kabar bahwa para Silva sekarang dikirim. Pada saat yang sama, di rumah Silva. Seluruh keluarga Silva siap untuk pindah, dengan Brand Silva memimpin. Para tetua keluarga sangat antusias. Mereka merasa sangat dipermalukan ketika menerima peti mati. Secara alami, mereka ingin memimpin yang lain dalam pencarian mereka untuk membalas dendam. Leon Silva mengenakan setelan klasik tanpa celah, seperti biasanya. Senyum misterius terukir di wajahnya saat dia bermain dengan cincin di ibu jarinya dari waktu ke waktu. Tidak lama kemudian, Brand datang dan berbicara dengan hormat. Prince, semuanya sudah siap. Kita akan segera berurusan dengan menantu yang sombong itu atas perintah Anda. Tidak buruk. Leon mengarahkan pandangannya ke Gunung Silver Nimbus yang berdiri tidak jauh. Pagi-pagi sekali, dia telah memerintahkan salah satu anak buahnya untuk memata-matai York. Namun, tidak ada tanda-tanda tindakan dari mereka sampai sekarang. Sepertinya mereka tidak akan melangkah saat ini. Itu bagus. Gumam Leon. Bagaimana aku bisa mencapai tujuanku jika mereka ikut campur? Langkah pertama dari rencana Leon adalah bertarung melawan perwakilan pria itu. Setelah itu, Leon akan menggunakannya sebagai umpan untuk melawan York secara resmi. Dari apa yang dia lihat, semuanya berjalan dengan baik. Tunggu sampai dia membunuh menantu yang menumpang itu dan melemparkan tubuhnya tepat di depan rumah York. Dia bisa menikmati pertunjukan yang bagus saat itu. Pada saat yang sama, Margie Cloud dan dua lainnya, Jonathan Maxwell dan Ted Dunn, tiba. Karena mereka tidak memiliki hak untuk memasuki medan perang, mereka hanya bisa berdiri di samping dengan hormat. Mereka menundukkan kepala, tetapi semuanya menyeringai lebar. Tidak peduli seberapa luar biasa Harvey York, dia tidak akan bisa melarikan diri begitu keluarga Silva bergerak. Saat itu, seseorang berlari ke Leon dan membungkuk. Prince. Salah satu gangster terkenal Buckwood, Chopper Leon ada di sini. Oh, dia. Aku akan menyambutnya sendiri, kalau begitu. Mata Leon bersinar terang untuk sesaat. Dia melemparkan pandangan setuju kepada Brand, cara Brand menyelesaikan masalah cukup efisien. Chopper Leon adalah salah satu orang legendaris di Buckwood. Sudah diketahui secara luas bahwa Chopper telah menguasai wilayah besar dengan pisau panjang. Dia membantai orang hanya dengan satu tebasan, maka namanya Chopper. Dia bisa dianggap sebagai petarung terbaik di antara peringkat teratas. Meskipun dia tidak lagi terlibat dalam pertempuran, dia telah berhasil mengumpulkan banyak pengikut dan murid, sambil memiliki tanah yang luas sendiri. Tepat ketika Leon mencapai pintu masuk mansion, seorang pria paruh baya berusia sekitar 40 atau 50 tahun keluar dari Mercedes Maybach yang panjang. Dia mengenakan setelan hitam dan mencengkeram dua bola logam. Dia mengeluarkan getaran berbahaya, seperti pedang yang akan menyerang setiap saat, karena sudah lama sekali tidak digunakan. Kali ini, Chopper membawa sekitar 10 bawahannya.
Mereka adalah kumpulan dari semua petarung terbaik di bawahnya, menyandang nama Stallion Battles. Semua orang memiliki penampilan yang mengancam. Mendengar ini, Leon semua tersenyum. Aku melihat saudaraku Chopper telah tiba. Terima kasih sudah datang. Bab 617. Dengan gelar terhormat Prince Silva, tentu saja, Leon Silva mampu memiliki sumber daya dari dunia bawah. Perbedaannya ketika dia dibandingkan dengan seseorang yang hebat seperti Chopper Leon, yang dikenal sebagai gangster petarung terbaik di seluruh Bakut, terlalu besar. Keluarga Silva memiliki kantong yang dalam dan kekuatan yang besar. Makanya ketika Brand Silva mengundang Chopper atas nama Leon, Chopper bersedia datang. Pada saat itu, Chopper menyeringai dan berkata, "Prince Silva, dari apa yang kamu janjikan, tidak masalah jika aku bertarung atau tidak. Selama masalah ini terpecahkan, kamu akan menjual tanah itu kepadaku di bagian selatan kota." Tentu saja. Leon tersenyum acuh tak acuh. Aku akan menawarkan harga terbaik. Bagaimanapun, kita akan menjadi teman baik mulai sekarang. Tanah itu memiliki nilai tinggi, tapi apa bedanya jika dia memberikannya kepada Chopper? Untuk berdiri di langit-langit Southlight, keluarga Silva perlu menjalin hubungan persahabatan dengan petarung gangster terbaik Bakut. Chopper tertawa kecil. Baik. Dia langsung mengerti arti tersembunyi Leon. Tanah itu, yang bernilai beberapa juta dolar, akan dijual setengah harga sebagai hadiah. Dia tidak keberatan membawa beberapa bawahannya hari ini untuk membuat Silva terlihat bagus jika dia bisa meraup untung besar seperti ini. Setelah itu, deretan mobil berguling dan seorang wanita paruh baya keluar dari salah satunya. Ini adalah rubah seram. Dia berurusan dengan pasar gelap. Meskipun dia tidak memiliki banyak bawahan, masing-masing dari mereka adalah pembunuh yang ganas. Pria ini memiliki kasino. Jelas bahwa Chopper menunjukkan rasa hormatnya kepada Silva dengan memanggil anggota terkenal dari dunia bawah Bakut. Leon tetap tenang pada awalnya, tetapi akhirnya menyerah dan mulai berbicara dengan mereka. Bahkan jika para Silva memiliki status dan kekuatan yang tinggi, tidak mudah untuk berkenalan dengan begitu banyak pemimpin dunia bawah pada saat yang bersamaan. Siapa tahu, mungkin seluruh kekacauan ini adalah berkah tersembunyi bagi keluarga Silva. Mereka mungkin bisa mendapat untung dari kemalangan ini. Jika keluarga Silva menemukan kesempatan untuk mendominasi orang-orang ini dan menjadi raja dunia bawah Bakut, York tidak akan berarti apa-apa. Saat ini, begitu banyak orang datang ke Bakut untuk bertemu dengan menantu yang menumpang. Mereka sangat mendukungnya. Semuanya. Melihat bagaimana kalian semua datang untuk mendukungku kali ini, kami Silvas tidak akan kikir memberikan kalian proyek untuk kita kolaborasikan. Leon mengumumkan sambil tersenyum. Ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan untuk semua pihak. Karena kamu mengatakan itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prince Silva. Selain Chopper yang tetap tenang dan tenang, para pemimpin lainnya sangat gembira. Prince Silva dari keluarga Silva dikenal sebagai pria yang statusnya paling dekat dengan Prince York. Tidak mudah untuk menghubungi pria ini pada saat normal. Melihat keluarga Silva adalah keluarga teratas di Bakut, bisa berkolaborasi dengan mereka benar-benar situasi yang saling menguntungkan. Ini mungkin kesempatan terbaik bagi mereka untuk naik perahu yang sama. Bagi orang-orang di dunia bawah, ini adalah hal yang baik. Mereka mungkin kaya dan kuat, namun perjuangan terberat mereka adalah membersihkan nama mereka. Dengan dukungan keluarga Silva, beberapa proyek kolaborasi di sana-sini akan menghadirkan cara mudah bagi mereka untuk membersihkan reputasi mereka di mata publik. Setelah beberapa percakapan singkat, Prince Silva melirik arloji kerajaannya yang dipoles dan tertawa kecil. Baiklah, semuanya. Kita bisa berbicara lebih banyak tentang kolaborasi masa depan kita nanti malam untuk merayakan kesuksesan kita. Sudah waktunya. Ayo berangkat bersama. Beberapa detik kemudian, mobil demi mobil melaju keluar dari halaman Silva, semuanya menuju pemakaman besar. Bab 618. Di halaman Silver Nimbus, di Gunung Silver Nimbus.
Manajer York dengan hati-hati mengetuk pintu kuno ruang tamu sebelum melangkah masuk dan bergerak untuk berdiri di sisi Quinton York. Tuan York, keluarga Silva sudah mulai bergerak. Quinton bahkan tidak mengangkat kepalanya dan bertanya tanpa emosi. Untuk melawan pria itu. Ya. Saya mendengar dia mendapatkan video yang menunjukkan apa yang terjadi di Pearl River, dan meminta imbalan dari Leon Silva. Lalu, tidak hanya Silva memanggil semua orang yang mereka kenal dari dunia bawah, mereka bahkan menggunakan chopper Leon untuk mengumpulkan hampir setengah dari tokoh besar dari dunia bawah Bakwood. Tangan Quinton, yang memegang bidak catur, berhenti di udara. Dia tersenyum pada dirinya sendiri. Leon mungkin telah mengatur seseorang untuk memata-mataiku. Jika aku kebetulan membuat gerakan apapun, dia tidak akan berani melangkah lebih jauh. Temukan seseorang untuk melihat apa yang terjadi. Aku ingin tahu hasilnya sesegera mungkin. Tapi, manajer York ragu-ragu. Quinton mengerutkan kening. Dia pergi. Ya, Nona York keluar kemarin dan tidak pernah kembali. Dia mungkin sudah ada di sana sekarang. Biarkan dia. Quinton menjawab dengan dingin, tidak peduli. Namun pada saat itu, semua orang di ruang tamu bisa merasakan penurunan suhu. Keringat dingin membasahi punggung manajer York, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Quinton angkat bicara. Kamu bisa pergi sekarang. Baik. Hanya setelah manajer York pergi, ekspresi mengerikan muncul di wajah dingin Quinton. Menghancurkan. Dia melemparkan papan catur giok ke tanah, membiarkannya jatuh dengan suara keras. Dia menggertakkan giginya. Baik. Apakah kau sangat suka melihatnya? Pergi menemuinya semaumu, kalau begitu. Kau akan menyaksikan bagaimana dia terbunuh dengan mata kepala sendiri. Kau pikir semuanya masih sama setelah 3 tahun. Menurutmu dia masih bisa membalikkan Bakwood hanya dengan menginjak tanah. Queenie York, kau mengecewakanku. Sementara itu, di rumah Zimmer. Keluarga Zimmer juga menerima berita itu dan mereka semua gemetar ketakutan. Gangster terbaik dari dunia bawah Bakwood, Chopper Leon, memimpin sisa tokoh besar. Menakutkan. Zack Zimmer tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kakek Zimmer cukup berpengalaman untuk mengetahui betapa terhormatnya seseorang memiliki kekuatan untuk mengumpulkan semua tokoh besar ini dari dunia bawah. Rata-rata orang bahkan tidak akan tahu siapa orang-orang ini, apalagi mencari bantuan dari mereka. Kakek Zimmer menarik napas dengan dingin. Tuhanku. Kali ini Harvey York membuat kekacauan. Dia menyinggung keluarga Silva. Apa dia tidak tahu tempatnya? Untungnya, kita menarik garis antara dia dan kita tepat waktu. Jika tidak, kita para Zimmer akan pergi untuk selamanya. Dia sudah cukup tercela untuk menyebabkan keributan di Niumhi. Apakah dia berpikir Bakwood sama dengan Niumhi? Sekarang dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia miliki sejak awal, dia mungkin tidak tahu bahwa dia akan terbunuh. Semua Zimmer terlihat menakutkan. Zack tidak bisa menahan tawa. Kakek, Harvey tidak punya otak. Bahkan keluarga kita tidak punya nyali untuk melawan Silva. Bagaimana bisa menantu yang menumpang seperti dia melawan mereka? Keluarga Silva adalah yang teratas di antara semua keluarga kelas 1 Bakwood. Apakah dia pikir dia bisa berjalan dan bertindak sesukanya hanya karena dia memiliki koneksi dengan keluarga Naiswell? Anggota Zimmer lainnya mencibir serempak. Kenyataannya, Harvey bahkan tidak menghubungi siapapun dari Naiswell setelah dia mencapai Bakwood. Tepat pada saat itu, Mandy Zimmer dan keluarganya juga menerima kabar tersebut. Ketika Mandy mengetahui setidaknya akan ada 1000 gangster dari dunia bawah Bakwood, dia mulai terisak begitu keras hingga matanya kehabisan air mata. 1000 pria. Mereka bisa dengan mudah membunuh Harvey dengan satu nafas. Bagaimana dia akan menghadapi situasi itu? Bab 619. Kamu tidak bisa keluar. Bahkan jika Harvey dipukuli sampai mati, kamu tidak akan diizinkan pergi. Simon Zimmer dan Lillian Yates menatap Mandy dengan tajam, tidak memberinya kesempatan untuk bergerak. Di rumah, hanya Cynthia Zimmer yang bisa bermain dengan ponselnya tanpa khawatir.
Dia bahkan diam-diam mengirimi kakak iparnya sebuah teks. Namun, Harvey terlalu sibuk untuk mempedulikannya, dan itu membuat Cynthia cemberut frustrasi. Harvey sudah mulai membaca doa di depan makam William Bell. Tyson Woods dan yang lainnya mengikuti untuk menunjukkan rasa hormat, meniru Harvey dalam berdoa untuk kedamaian William. Sean Bell dan istrinya menyaksikan adegan ini dengan perasaan takut dan panik secara bersamaan. Mereka mencoba membujuk Harvey. Harvey, kenapa kita tidak melepaskannya kali ini saja? Silva terlalu kuat. Kita tidak akan bisa melawan mereka. Kami sudah puas mengetahui kebenarannya. Kami sudah kehilangan seorang putra, dan kami tidak bisa kehilanganmu juga. Harvey terkekeh dan meyakinkan mereka. Paman, Bibi. Apakah kalian tidak khawatir tentang sesuatu? Aku tidak terganggu oleh keluarga tidak penting seperti keluarga Silva. Tyson dan Old Niner juga menghibur pasangan lansia itu. Tuan dan Nyonya Bell, tidak peduli siapa yang menyerang kita, mereka harus berlutut dengan patuh ketika bertemu tuan kita. Saat mereka sedang berbicara, suara mesin yang keras terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian, deretan mobil bertubuh sepanjang ular muncul di area tersebut. Untungnya, pemakaman itu cukup luas untuk semua mobil ini parkir. Sean memelototi mereka, benar-benar heran. Tidak banyak mobil bermerek, dan kebanyakan dari mereka adalah van pengasuh dan mobil bisnis. Mereka adalah jenis kendaraan yang dapat menampung banyak orang sekaligus. Tak terbayangkan berapa banyak yang ada di dalamnya. Mobil paling mewah di depan berhenti, dan kemudian keluarga Silva melangkah keluar dengan perlahan dan sabar. Orang-orang ini mengepung Leon Silva yang misterius dan kuat, dada mereka membusung dengan arogan. Misi mereka hari ini bukan hanya untuk menyingkirkan menantu yang menumpang ini. Itu juga untuk menunjukkan kepada warga Backwood sejauh mana kekuatan dan koneksi Silva. Mereka juga berharap untuk menarik pria di belakang Harvey dan membuatnya bertarung melawan York. Keluarga Silva akan menjadi penonton di pinggir lapangan, sebelum menggantikan York dan akhirnya berdiri di langit-langit Southlight. Sekarang mereka bertindak sangat tinggi dan perkasa, memandang rendah Harvey York, menantu yang menumpang. Jadi bagaimana jika dia adalah perwakilan pria itu? Keluarga Silva bahkan tidak takut pada pria itu, jadi bagaimana mereka bisa takut pada perwakilan belaka? Tyson tidak bereaksi banyak melihat tokoh besar dunia bawah keluar satu persatu, wajahnya tanpa ekspresi. Old Niner, di sisi lain, menjadi lebih pucat ketika dia melihat mereka. Chopper Leon, Sister Harriet, Sinister Fox. Setiap kali nama mereka disebutkan, Old Niner gemetar. Dia tahu bahwa Harvey juga memiliki kekuatan, tetapi masalahnya adalah orang-orang ini terlalu menakutkan. Berdiri di depan mereka, Old Niner hanya bisa disebut sebagai adik laki-laki. Mereka adalah orang-orang yang bisa disebut tokoh besar dunia bawah. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menyingkirkan Old Niner. Bahkan George Zabel, yang masih bisa mempertahankan ketenangannya beberapa menit yang lalu, terlihat gelap. Dia hampir bisa menebak siapa Harvey York itu. Itu sebabnya dia menduga Harvey tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi Silva. Namun, keluarga Silva berhasil mengumpulkan begitu banyak tokoh besar dunia bawah hari ini. George sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Pria itu memang kuat, tapi itu hanya terjadi 3 tahun lalu. Begitu banyak peristiwa yang terjadi di Backwood dalam 3 tahun terakhir. Hal-hal tidak lagi sama. Mungkinkah pria itu masih menekan orang-orang ini? Dalam kasus keluarga Silva, mereka awalnya terkejut melihat Tyson, Old Niner, dan George Zabel berdiri di samping Harvey. Namun, mereka mencibir ketika mereka melihat ekspresi tercengang di wajah George dan Old Niner. Tidak masalah jika menantu yang menumpang ini adalah perwakilan pria itu, atau jika dia berhasil mendapatkan dukungan dari 2 atau 3 orang gangster. Silvas memiliki Chopper Leon di pihak mereka sekarang. Berdiri di depan Chopper, betapa tidak berharganya orang seperti Old Niner. Bab 620. Bahkan jika Old Niner dan yang lainnya ketakutan, itu tidak berarti Harvey merasakan hal yang sama.
Saat ini dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, auranya tetap dominan seperti biasanya. Dia tidak pernah tersentak pada penampilan siapapun, bahkan tidak sekalipun. Melihat sikapnya, keluarga Silva tidak bisa menahan amarah mereka. Harvey, kau bahkan tidak menyadari siapa yang kau hadapi kan? Brand Silva menggeram. Melihat perhatian keluarga Silva tertuju padanya, Harvey hanya tersenyum dan mengangguk. Apakah kau tersenyum? Mari kita lihat bagaimana kau bisa tersenyum sesudahnya. Mereka yang berdiri di sampingmu hanyalah kentang goreng kecil di depan Chopper Leon. Keluarga Silva terkekeh. Pria ini, Harvey York, benar-benar tak tahu malu. Hampir seketika, sekitar 10 pria muncul di belakang Chopper, memegang pedang panjang. Mereka adalah bawahan Chopper, Stallion Battles. Mereka semua adalah pembunuh yang terampil. Melihat mereka, George Zabel mau tidak mau mengeluarkan teriakan ketakutan. Bagaimanapun, dia adalah seorang penjual berita. Wajar jika dia tahu tentang semua hal ini. Stallion Battles di bawah Chopper adalah pembunuh top yang dipilih dengan hati-hati dari dunia bawah. Tidak mengherankan jika masing-masing dari mereka dapat menangani 3 hingga 5 pria sekaligus. Biasanya ketika Chopper harus menyelesaikan masalah, itu akan cepat selesai hanya dengan mengirim beberapa petarung ini keluar. Untuk semua Stallion Battles berada di sini bersama adalah yang pertama. Terlepas dari Stallion Battles, ada kerumunan besar di belakang yang terdiri dari setidaknya beberapa ratus orang. Selain bawahan yang dibawa oleh Sister Harriet, setidaknya ada 1000 pria bersama mereka. Dengan ribuan pria yang mengenakan cibiran dingin berkumpul di tempat yang sama pada saat ini, pemandangan itu cukup untuk menakuti siapapun sampai mati. Bahkan keluarga kelas 1 seperti Cloud dan Nicewell akan bergidik melihat pemandangan ini. Di antara semua keluarga di Buckwood, hanya keluarga York yang berdiri di langit-langit Southlight yang bisa menahan teror semacam itu. Kemampuan untuk membentuk kelompok sekuat ini sudah bisa dihitung sebagai unjuk kekuatan terkuat bagi para Silva. Itu sebabnya Silva penuh percaya diri. Mereka bahkan memiliki pengawal keluarga, penjaga gerbang, dan sisa koneksi mereka dari dunia bawah semua di sini. Menambahkan semua ini, akan ada 500 orang lagi. Jumlah total karyawan kemudian akan menjadi sekitar 2000. George dan Old Niner merasakan kaki mereka berubah menjadi jeli saat mereka menatap formasi dramatis di depan mereka. Ada terlalu banyak orang. Apakah mungkin untuk bertarung? Sean Bell dan istrinya ngeri. Melihat sekelompok kecil orang di depannya, Chopper hanya bisa menghela nafas. Prince Silva, tidakkah kamu pikir kamu mendramatisasi seluruh situasi? Kamu bisa saja memanggil 50 orang atau sesuatu. Mengapa kamu perlu memiliki begitu banyak pria di sini? Leon terkekeh. Aku minta maaf jika terlihat seperti itu. Aku, Leon Silva, selalu melakukan sesuatu dengan sangat hati-hati. Bahkan ketika singa melawan kelinci, ia menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya dengan begitu kita bisa mencegah akibatnya. Baiklah, aku mengagumi caramu menyelesaikan perselisihan. Kalau begitu, aku akan bermain bersama Prince Silva hari ini. Saat dia berbicara, Chopper melambaikan tangan kanannya ke depan. Detik berikutnya, 2000 orang menyerbu ke tengah secara serempak. Tidak lama kemudian mereka berdesakan di area sekitar makam William. Setidaknya ada 3 barisan panjang orang yang menumpuk di kuburan, dengan 3 lainnya berkerumun di luar. Seekor lalat kecil tidak akan bisa lepas dari situasi ini, apalagi manusia. Di sisi lain, para pejuang ini semua bersemangat dan bersemangat. Mereka mencengkeram pisau dan pipa baja dengan erat, mata mereka memancarkan kilatan mematikan. Hanya dengan satu kata dari Chopper, mereka semua akan menyerang bersama-sama dan langsung menyingkirkan hal-hal yang tidak berguna ini. Chopper berjalan sambil tersenyum dan berkata, Tyson Woods, George Zabel, Old Niner. Melihat kalian semua dari dunia bawah juga, aku akan memaafkan kalian jika berlutut di depaku.